masalah warisan, orang tua saya masih hidup itu sudah menuliskan wasiat di buku bahwa hartanya itu si A dapat ini, si B dapat ini. Tapi selama orang tua hidup masih dikelola oleh orang tua. Bapak meninggal juga masih dikelola oleh ibu. Pas ibu meninggal, baru anak-anaknya mengambil bagian masing-masing. Nah, itu harta bapak dan ibu disatukan. Jadi ada yang dapat bagian bapak, ada yang dapat bagian ibu. Gimana hukumnya, Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beda antara wasiat, beda antara warisan, beda. Jangan dicampur aduk. Jadi berpindahnya harta antara keluarga atau anak bapak itu ada 3 model. Yang pertama hibah, yaitu harta yang diberikan waktu masih sang ayah hidup. Ada yang kedua waris, yaitu dibaginya setelah mati. Yang ketiga wasiat, memberinya waktu hidup, baginya setelah mati. Itu wasiat. Jadi wasiat itu bunyinya begini, kalau saya mati nanti, tanah ini harus bunyinya begitu. Rumah ini milik si fulan, itu wasiat. Karena memberinya waktu hidup, tapi hendaknya diberikan setelah mati. Tengah-tengah itu wasiat. Tapi kalau orang sudah menentukan waktu hidup, namanya hibah. Rumah ini miliknya anakku yang pertama, ini, ditulis, rapi, itu hibah. Tapi tolong, nanti makainya kalau ibu sudah mati saja ya, itu sebenarnya hibah. Kalau seperti itu, diberikan cuman, memberikannya adalah, pemberiannya adalah disambungkan dengan kematian. Kalau masih hidup, ibunya berhak untuk mengelolanya. Kemudian digabung antara, jadi seperti itu. Kalau memang ibu sudah menentukan waktu hidup dan sudah dijelaskan, berarti itu pemberian. Kecuali begini, kalau nanti ibu mati, tolong berikan pada anak yang pertama ini. Kalau Pak sudah mati, pakai kalau sudah mati, berarti wasiat. Dan wasiat ada aturannya. Kalau wasiat itu ahli waris nggak boleh. Wasiat pada ahli waris nggak bisa. Wong anaknya kok diwasiati. Tolong kalau saya mati, rumah yang gede buat anak saya yang pertama atau yang terakhir nggak bisa. La wasiat ahli warisin. Nggak ada wasiat tuh ahli waris. Karena ahli waris sudah mewarisi nanti. Tapi boleh wasiatnya dijalankan dengan catatan 2. 1, tidak lebih harta itu yang diberikan, yang diwasiatkan tidak lebih dari 1/3. Yang kedua, ahli waris yang setuju semuanya. Kalau ada yang nggak setuju nggak jadi. Makanya hati-hati masalah wasiat, bukan wasiat, bilang wasiat. Kalau yang diberikan waktu hidup bukan digantungkan setelah mati, cuma mengatakan nanti kamu ambil kalau sudah Umi mati. Selagi Umi masih hidup, Umi akan kelola. Itu berarti pemberian, hibah. Adapun digabungkan antara milik ayah sama ibu, seharusnya kan tidak digabungkan. Karena ayah meninggal dunia, sang ibu mewarisi juga. Jika punya anak, sang ibu dapat 1/8, selebihnya dibagi anak. Jika ada laki dan perempuan, habislah nanti. Selesai. Jadi tidak harus digabungkan. Kalau ternyata sudah rancuh digabungkan, maka bolehlah dibagi dengan musyawarah begitu. Itu termasuk cara bagi waris. Jadi membagi waris itu ada 2 cara. Yang kedua adalah sesuai dengan petunjuk ilmu faraid yang sudah ada, itu sah. Itu seharusnya. Ada lagi namanya suluh damai. Tapi damai, misalnya bagi rata itu sah. Tapi catatannya yang meminta anak laki, jangan anak perempuan. Anak laki-laki karena merasa sudah cukup, dek, kakakku perempuan semuanya, sudahlah. Adik nggak usah ngambil deh, kamu semuanya. Itu damai. Bukan anak perempuannya mengatakan, bagi rata bang ya, bagi rata. Perempuan kok minta enggak. Namanya mengambil haknya. Tapi kalau seorang laki-laki, anak laki-laki merelakan dibagi rata, sebetulnya dia diam-diam sedekah sirri, memberi dengan sembunyi kepada kakak dan adiknya. Makanya membagi rata itu catatannya adalah yang paling besar haknya dia yang merelakan. Nah, seperti itu. Jadi namanya suluh damai sah. Adapun yang ditanyakan tadi dimasukkan ke damai. Asalnya sudahlah berdamai ajalah, tidak saling ungkit. Setelah itu bismillah. Ini juga sama keluarga, kalau ada bagianku diambil oleh adikku juga jadi sedekah.
Kalau ada milik adikku kepake, tolong dek maafin abang ya, indah setelah itu. Namanya wasuluhu khair. Itu adalah damai, adalah sebuah kebaikan. Dan tolong urusan waris jangan sampai ada mengangkat suara. Setannya waris sangat gede, sangat besar setan waris. Bahkan kalau ada orang tidak mau ngambil waris juga sah kok. Karena dia merasa sudah cukup rizkinya, sudahlah rumah cuma 2. Anaknya ibu ada 3. Saya sudah punya rumah, sudahlah 2 buat kamu, 1 adikku, yang 1 adikku. Abang gimana? Abang kan sudah punya rumah. Oh ya bagus. Dan ada orang semacam itu. Dan harus bisa dong sama adiknya. Sama orang lain saja ada orang menghadiahi rumah, ada kok. Apalagi dia sudah cukup. Cuman biasanya yang namanya waris itu ajib. Setannya gede. Biasanya yang paling jahat di dalam urusan waris justru yang paling kaya. Yang paling jahat urusan waris yang paling soleh, paling alim, paling pintar ilmunya. Na'udzubillah. Yang jelas jangan Anda itu. Jangan Anda menjadi perebut waris. Jangan Anda mengangkat suara di saat pembagian waris. Na'udzubillah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.